Wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hanya atas izin Allah pada maghrib ini kita bisa kembali beramal soleh. Mudah-mudahan salat maghrib berjamaah yang sudah kita tunaikan dicatat sebagai amal baik yang bisa memberatkan timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Dan alhamdulillah kita dimudahkan untuk duduk sejenak di majelis ilmu. Mudah-mudahan majelis ilmu ini bisa menjadi wasilah untuk mendapatkan kemuliaan kita di sisi Allah Azza wa Jalla. Sama-sama kita juga harus bersalawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya hendaknya senantiasa mampu untuk membuktikan cinta kita kepada beliau. Cinta itu tidak boleh hanya sekedar ucapan-ucapan begitu saja, tapi harus ada bukti dan harus ada pengorbanan. Tidak ada cinta tanpa pengorbanan. Yang namanya cinta pasti memerlukan pengorbanan. Oleh karena itu, buktikan bahwa kita mencintai Rasul. Dengan cinta itulah kita bisa selamat. Cinta itulah yang akan membuat kita bisa selamat di padang mahsyar kelak. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan syafaat dan pertolongan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Kembali pada maghrib ini kita akan melanjutkan kajian fikih kontemporer kita atau fikih nawazil, di mana kita akan coba membahas beberapa masalah sebagai contoh penyelesaian masalah kontemporer yang memang sangat penting untuk kita ketahui dalam kehidupan kita. Kita berada pada masalah yang kelima, karena 4 poin pertama sudah kita bahas. Yang terakhir kemarin adalah hukum menjawab azan melalui radio dan televisi. Kita sudah paham itu dan kita amalkan. Jadi walaupun ternyata pada radio, tapi kalau itu adalah suara muazzin yang memang disiarkan, para ulama tetap menganggap itu sama sebagai muazzin. Atau suara azan yang memang tujuannya adalah untuk menunjukkan masuknya waktu sholat. Walaupun di situ ada perbedaan pandangan di kalangan para ulama, tapi sebahagian tetap ingin mengedepankan kebaikannya dengan menjawab azan ketika kita ucapkan lafaz-lafaz zikir yang ada pada azan itu. Lain halnya nanti ketika ada orang lomba azan, atau ketika ada kajian-kajian subuh anak-anak di masjid-masjid lalu ada latihan azan. Repot kita nanti kalau sibuk menjawab terus. Tampil satu, tampil lagi yang kedua. Kita ingin mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang harus kita kerjakan, sementara ada suara azan yang kita dengar. Itu tidak perlu untuk dijawab, karena bukan orang secara langsung dan bukan untuk menunjukkan waktu sholat. Karena azan itu kan hayya 'alas shalah. Kenapa kita harus jawab? Karena kita akan mengabulkan panggilan Allah itu. Tapi kalau latihan azan, walaupun dia bilang hayya 'alas shalah, kita tidak akan pergi menuju tempat sholat. Oleh karena itu tidak perlu untuk dijawab.
Itu sudah kita bahas, dan sekarang kita masuk pada masalah berikutnya. Salah satu dari al-masail al-mu'asirah, masalah-masalah kontemporer yang juga kita harus tahu hukumnya adalah apa hukumnya atau bolehkah menjamak sholat bagi seorang dokter atau pasien sebelum melakukan operasi. Kenapa ini penting untuk dijawab? Karena biasanya kita kalau bicara jamak dan qasar itu hubungannya sama safar. Kalau kita musafir, tidak ada masalah itu kan, tidak lagi jadi pertanyaan. Itu sudah menjadi ilmu bagi kita bersama. Kalau kita musafir, maka ada satu keringanan yang diberikan oleh Allah bagi orang-orang yang musafir itu, dan itu salah satu dari bentuk sayangnya Allah kepada hambanya. Boleh dijamak, boleh diqasar. Dijamak itu 2 solat digabung dalam satu waktu, sedangkan qasar meringkas solat yang jumlahnya 4 rakaat. Kalau untuk qasar memang alasannya harus safar. Tidak ada alasan lain untuk qasar selain daripada safar, karena ayat itu mengatakan wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Apabila kalian darabtum fil ardi, darabtum itu safartum, kalau kalian musafir di bumi Allah ini, falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah, tidak mengapa bagi kalian jika mengqasar salat. Sementara untuk jamak, jadi kita sekarang tidak bicara qasar ini, karena dokter tidak sedang musafir, pasien juga tidak sedang musafir. Jangankan musafir, jalan di tempat aja dia bisa kesulitan, apalagi untuk musafir. Maka permasalahannya ada pada jamak. Menjamak berarti menggabung 2 solat pada satu waktu. Solat siang dengan solat siang, solat malam dengan solat malam. Maka zuhur itu kawannya asar, maghrib kawannya isya. Tidak boleh dijamak antara asar dengan maghrib. Kenapa tidak boleh? Karena asar adalah waktu solat siang, sedangkan maghrib waktu solat malam. Jadi tidak boleh digabung. Maka malam sama malam, siang sama siang. Kenapa subuh tidak ada kawan jamaknya? Karena subuh masa transisi dari malam ke siang. Dia masih gelap, tapi sebenarnya sudah pagi, dan jaraknya dari sholat sebelum dan sesudahnya itu jauh sekali. Oleh karena itu subuh tidak ada jamaknya, maka subuh mesti dikerjakan secara sendiri-sendiri. Kalau kita coba lihat hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, nampaknya memang ada riwayat yang menceritakan bahwa Rasul itu pernah menjamak bukan saat safar. Nabi pernah menjamak sholat, tapi tidak ketika dia bersafar bersama para sahabatnya. Apa contoh yang ada pada riwayat? Nabi pernah menjamak sholat ketika hujan. Jadi diceritakan bahwa ketika waktu maghrib masuk, kan para sahabat berdatangan untuk mengerjakan sholat maghrib, tapi diperkirakan hujan lebat akan turun, dan diperkirakan oleh Rasulullah SAW kalau seandainya nanti mereka pulang setelah maghrib lalu hujan, mereka akan kesulitan untuk kembali di waktu isya berjemaah karena hujan turun. Nah, atas dasar itu maka Rasulullah SAW menjamak maghrib dengan isya, tapi tidak qasar. Jadi hanya sekedar untuk dijamak. Nah, dikarenakan oleh ada dalil dan ada ketentuan-ketentuan dari Nabi dalam persoalan jamak selain daripada safar, maka muncullah berbagai persoalan.
Mungkin tidak ada alasan-alasan lain juga dijamak sholat itu, kalau memang ada alasan yang tepat disebut itu sebagai uzur syar'i, alasan syar'i. Apa contohnya? Ini dia contohnya yang akan kita bahas ini. Pasien akan dioperasi oleh dokternya, dan operasinya operasi berat, kemungkinan menghabiskan waktu. Seandainya nanti dia dimulai operasinya jam 2, barangkali akan selesai nanti ketika waktu maghrib sudah masuk. Atau kalaupun nanti selesai ba'da asar selesai operasi, mungkin dia memerlukan istirahat yang tidak mungkin kita suruh dia untuk sholat. Mungkin dia akan kembali bisa kembali seperti biasa mungkin setelah maghrib. Sekarang bagaimana asarnya? Apakah dibolehkan bagi dia ketika mengerjakan sholat zuhur langsung untuk mengerjakan asar? Atau dokter yang akan mengoperasi, dokter yang akan melakukan tindakan operasi itu, ketika nanti umpamanya akan dimulai operasi jam 11, diperkirakan selesai nanti ketika waktu asar masuk, karena operasinya berat memerlukan waktu. Nah, kira-kira dokter sendiri yang akan melakukan tindakan itu, boleh tidak dia menjamak? Karena dia khawatirkan nanti kalau dia tinggalkan pasiennya pada saat melaksanakan operasi itu, barangkali bisa mengancam jiwa, atau mungkin tidak bisa untuk ditinggalkan. Ini persoalan kita, dan ternyata itu sudah dibahas oleh para ulama. Ada banyak contoh yang disampaikan dalam buku yang pernah saya baca itu, termasuk kalau umpamanya cuci darah. Cuci darah itu kan bisa 4 atau 5 jam. Duduk aja dia gitu kan, sambil proses cuci darah berlangsung. Dia tidak bisa beraktivitas apapun, dia hanya duduk menjalani cuci darah itu. Seandainya masa cuci darah itu menemukan 2 waktu sholat, nah pertanyaannya sama, apakah boleh baginya untuk menjamak sholat atau tidak? Nah, disinilah para ulama-ulama kontemporer mencoba untuk mengkaji dan menganalisa. Kebanyakan para ulama kontemporer itu cenderung untuk mengatakan boleh dijamak, karena itulah kemaslahatan bagi dia. Kalau seandainya tidak dibolehkan untuk menjamak, nanti dia akan kesulitan untuk mengerjakan sholat berikutnya. Daripada nanti asar dikerjakan di waktu maghrib, karena nanti mungkin sadarnya atau dia bisa kembali sholat adalah setelah masuk waktu maghrib. Maka yang lebih tepat justru adalah menjamaknya. Kenapa para ulama kontemporer cenderung memilih itu? Karena ada alasan di mana Nabi pernah menjamak selain daripada safar. Kalau memang Nabi pernah menjamak selain safar dan itu disebabkan oleh hujan, tapi mungkin tidak mesti pula nanti pas di Masjid Nurul Yakin pas azan hujan, tiba-tiba jamak sama maghrib sama isya. Barangkali kondisi yang sudah berbeda. Kondisi pada masa dulu dengan sekarang yang sudah tidak lagi bisa disamakan. Oleh karena itu tidak mesti pula kita ikuti alasan hujan tadi untuk melakukan jamaah, karena kita tidak ada kesulitan untuk datang. Yang datang juga pakai mobil. Kalaupun nanti hujan, dia pun akan bisa berada di masjid yang begitu nyaman nih, ada AC-nya, ada terangnya, lampunya. Dulu tidak ada lampu, tidak ada AC, kalau selesai sholat ya pulang. Nah, karena itu ada hukum yang seperti itu, dan itulah yang dianalogikan oleh para ulama. Nah, dengan demikian ketika ada alasan-alasan untuk menjamak yang memang itu lebih tepat untuk dianalogikan kepada yang dilakukan Nabi tadi, maka boleh untuk dilakukan.
Cuma saya ingin mengingatkan, kita jangan pula bermudah-mudah dengan sebuah alasan yang kita anggap nanti itu alasan syar'i lalu kita jamak. Apa contohnya? Boleh hendak menjamak sholat bagi pengantin di hari pesta? Pesta pernikahan, nanti dihias-hias dia nih, warna-warni di mukanya nih, ada bunga-bunga di kepalanya. Sulit saya sholat zuhur, lalu dijamak nanti zuhur ke asar, boleh enggak? Pertanyaannya, siapa yang nyuruh pakai bunga-bunga itu? Kalau ingin dijadikan sebagai alasan syar'i, kan enggak ada keharusan pakai bunga-bunga, pakai warna-warni muka-mukanya kan? Kan itu alasannya nanti kalau kita berwudu rusaklah ini hiasan-hiasan nih. Sekarang pertanyaannya, siapa yang menyuruh untuk pakai bunga-bunga hias-hias seperti itu sehingga kita jadikan pula sebagai alasan untuk menjamak? Maka saya secara pribadi lebih cenderung mengatakan untuk pesta jangan dijamak, karena sulit untuk disebut itu sebagai alasan syar'i. Kita untuk makan aja bisa istirahat kok, ya kan? Kalau datang waktu makan kita bisa istirahat, itu kebutuhan fisik kita. Masa kita tidak adil dengan kebutuhan jiwa dan ruh kita? Salat itu nutrisi bagi ruhiyah, bagi semangat, bagi jiwa kita. Kalau tidak dikasih makannya, kurus dia, sakit dia. Sebagaimana fisik ini kalau tidak dikasih kebutuhannya, maka akan sakit kita, kurus kita. Berapa banyak orang yang jiwanya kurus tapi badannya gemuk, karena dia hanya memikirkan fisiknya saja. Nah, oleh karena itu yang penting bagi kita, bagaimana kita meyakini bahwa itu bisa kita samakan dengan alasan atau bisa dianggap sebagai uzur syar'i. Tapi kalau sakit kan bukan kehendak kita. Siapa yang mau sakit? Tidak ada orang yang menginginkan sakit. Kalau bisa kita ini jangan sakit-sakit. Kalau bisa sehat-sehat aja. Walaupun kalau kita sakit itu ternyata faedahnya luar biasa. Orang sakit itu dosanya bisa terampuni. Kalaulah seandainya Allah menjamin dosa kita terampuni karena kita sakit, kita mau tidak sakit? Kira-kira kalau dijamin oleh Allah yang sakit itu dengan istighfar yang dia ucapkannya dosanya terampuni, kira-kira sakit menjadi kita tunggu-tunggu atau tidak? Bisa kita tunggu-tunggu itu, tapi tidak mesti kita tunggu-tunggu, biarlah Allah yang mentakdirkan. Oleh karena itu kalau ditakdirkan Allah kita sakit, tinggal kita sabar saja. Mungkin Allah menginginkan agar lidah kita ini beristighfar terus, karena kita kalau sudah sakit tuh istighfarnya tidak tanggung-tanggung tuh. Kalau udah terbaring di rumah sakit, itu astagfirullah terus yang terucap tuh. Kalau sudah sehat, lupa. Bahkan ada yang bernazar juga, sampai bernazar dia, ya Allah kalau sehat saya, ya Allah saya akan kasih makan anak yatim itu. Udah sakit lupa dengan nazarnya. Nah, berarti ini kenapa para ulama cenderung untuk membolehkannya, karena memang alasannya dapat disebut sebagai uzur syar'i, alasan syar'i. Walaupun barangkali dulu tidak terjadi, maka disebut sebagai masalah kontemporer. Tetapi para ulama dengan ijtihad yang mereka lakukan, mereka bisa mengatakan dibolehkan untuk menjamak. Tapi sekali lagi bukan qasar, hanya sekedar jamak saja. Kalau qasar mesti sudah safar. Bahkan kalau seandainya kita mau musafir nih, masih di rumah, kita berangkat pesawatnya nanti jam 2, zuhurnya kita masih di rumah, sudah boleh kita jamak, karena kita akan berangkat setelah zuhur. Cuma belum boleh diqasar. Kita siap-siap naik kendaraan nanti jam 1 menuju bandara, kita di rumah zuhurnya, sudah dibolehkan untuk menjamak, tapi belum boleh untuk qasar. Jadi boleh dikerjakan asar.
Maka dalam hadis dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau seandainya dia musafir dan memulai perjalanan itu setelah masuk waktu, maka beliau akan jamak takdim. Kalau dia memulai perjalanannya setelah masuk waktu. Tapi kalau beliau memulai perjalanannya sebelum masuk waktu, maka dia akan jamak takhir. Maka dari hadis itu disimpulkan sudah boleh bagi kita untuk menjamak ketika kita memang benar-benar akan musafir, tapi masih di rumah, masih kita belum memulai safar, hanya akan melakukan safar. Nah, ini untuk masalah yang pertama, menjamak sholat bagi dokter dan pasien sebelum melakukan operasi. Ada yang bertanya juga, bagaimana kalau sakit, dia tidak dioperasi, dia biasa saja tapi terbaring di rumah sakit. Kira-kira ada tidak kepentingannya untuk menjamaknya? Kalau tidak ada kepentingannya untuk menjamak, ya yang sakit itu biarlah lebih sering dia untuk bertakbir, lebih sering dia untuk melakukan sholat daripada selesai sholat nanti baru dia sholat lagi ketika maghrib. Kalau memang itu tidak ada kepentingannya untuk menjamak, kalau tadi kan ada kepentingan, karena dikhawatirkan ada waktu yang terlewatkan, kena operasi atau cuci darah dan lain sebagainya. Sekarang enggak, dia terbaring aja, dia bisa sholat pada setiap waktu. Maka lebih baik baginya untuk sholat pada setiap waktu, agar orang yang sakit itu juga sebentar-sebentar dia ingat dengan Allah, sebentar-sebentar dia melakukan ibadah kepada Allah. Kalau enggak, nanti dijarakkan ibadahnya itu disebabkan oleh dia melakukannya secara jamak. Baik, mudah-mudahan dapat kita pahami. Masalah bagi dokter dan pasien. Seandainya di dalam pelaksanaan pengobatan atau operasi tadi bertemu dengan 3 waktu, zuhur, asar, dan maghrib. Proses pelaksanaan operasi belum selesai. Apakah boleh kita sholat tersebut kita ganti dengan qada? Kalau ketemu 3 waktu, umpamanya dia mulai zuhur, zuhurnya sudah masuk. Kalau seandainya zuhurnya sudah masuk waktu baru mulai operasi, berarti dia bisa jamak zuhur sama asar. Nanti maghrib dengan isya. Seandainya belum, Pak. Iya. Sekarang seandainya umpamanya jam 11. Jam 11 kan belum masuk waktu zuhur. Tidak mungkin pula dijamak sebelum masuk waktu. Tidak sah juga sholat kita. Karena salah satu dari syarat sah sholat adalah masuk waktu. Kalau memang seperti itu dan memang itu yang akan terjadi, baru selesai nanti, habis maghrib, berarti ada 3 waktu. Kalau seperti itu yang terjadi, maka boleh baginya untuk mengerjakan ketiga-tiga tadi itu. Itu kondisional sifatnya. Ya sama dengan orang yang kalau tertidur, ada orang tertidur jam 11, bangun waktu maghrib. Anggap aja lah ada. Mungkin ada orang seperti itu, tapi kita berikan contoh. Sekarang dia tertidur atau lupa, berdasarkan kepada hadis kan, man nama an salatin au nasiyaha falyuaddiha hina zakaraha. Apabila ada orang yang tertidur atau terlupa, tertinggallah oleh dia ibadah-ibadah solatnya, falyuaddiha hina zakaraha, maka hendaklah ia menunaikannya, mengerjakannya pada saat dia teringat atau dia terbangun. Sama seperti tadi. Oleh karena itu, dia kerjakan 3-tiganya dan bit-tertib. Bit-tertib itu diawali dengan sesuai urutan waktu. Jadi zuhur dulu, asar dulu, setelah itu baru maghrib. Itu bitertib namanya, tertib auqatis salat. Jadi didahulukan, mengedepankan urutan waktu. Alasannya adalah apa yang terjadi pada Rasul sendiri ketika perang Ahzab. Jadi ketika terjadi perang Ahzab,
itu kan menghadapi koalisi orang-orang Quraisy yang benar-benar memusuhi Rasul. Ada orang Yahudi, ada orang Quraisy Mekah, itu berkumpul dalam menghadapi Rasul. Ketika sudah hampir habis waktu asar, mereka masih saja sibuk untuk menghadapi musuh. Karena musuh datang menghadang, mereka menyambut di balik parit itu. Perang Khandaq itu kan parit, perang parit. Orang Madinah sebelah sini, Rasul sama sahabat, orang jahiliyah di sebelahnya lagi. Tapi tidak bisa masuk ke kota Madinah. Mereka disibukkan untuk menghadapi musuh itu. Ketika di akhir waktu asar, Umar datang menemui Rasul. Apa kata Umar? Ya Rasulullah, syagalatnil Yahud. Orang Yahudi ini menyibukkan saya sehingga saya belum mengerjakan sholat asar. Apa kata Rasul? Saya juga belum. Karena semua sama-sama menghadapi musuh. Jadi Umar ngadu sebelum sholat, ya Rasul, saya juga belum, katanya. Akhirnya yang belum sholat tadi diajak oleh Rasulullah SAW untuk sholat, suruh ambil wudhu, kemudian mereka sholat fi al-maghrib. Berarti ketika maghrib sudah masuk. Yang mereka kerjakan di awal itu adalah asar. Mereka mengerjakan asar dulu, setelah itu baru waktu maghrib. Nah, disinilah para ulama menyimpulkan. Kalau umpamanya kita jamak takhir, mana yang lebih kita dahulukan? Sholat pertama atau sholat kedua? Kalau jamak takhir, umpama zuhur sama asar dikerjakan di waktu asar dulu atau zuhur dulu? Nah, ada yang mengatakan asar dulu karena dia yang punya waktu. Tetapi yang lebih pas, yang lebih tepat, tertib auqatus salah. Tetap dengan menjaga urutan waktu sholat. Kecuali ada pengecualiannya. Umpamanya kita mau jamak takhir nih, kita mampir di satu masjid, orang-orang mukim di situ, mereka sedang mengerjakan sholat asar. Kita mau zuhur sama asar, jamak takhir. Mereka sedang asar, maka ikuti dulu asar mereka, karena kita sedang menemukan orang yang sedang asar. Nah, setelah itu nanti baru kita kerjakan maghrib. Tapi kalau tidak, orang semua sudah selesai, tinggal kita aja lagi satu bis yang sedang mampir safar, dan semua kita dalam keadaan yang sama, maka yang dianjurkan, yang lebih tepat adalah tertib auqatus salah, dengan menjaga aturan sholat. Nah, yang tadi itu, lalu apa niatnya? Kalau soal niat, ya sekarang kita mengerjakan, ini kan kondisional sifatnya. Kondisional itu ya kondisi di mana luar daripada kebiasaan, dan itu tidak terjadi sebelum-sebelumnya. Terkumpullah 3 sholat, mau kita niatkan jamak, mau apa, yang penting kita mengerjakannya. Karena tidak ada istilah jamak asar ke maghrib, tidak ada. Nah, karena ini adalah kondisional, maka niatkan sajalah, dan untuk mengerjakan 3 sholat tadi itu digabung secara keseluruhan, tapi tidak akan bisa disebut sebagai jamak dalam istilah syar'i, karena tidak ada menjamak maghrib dengan asar, karena waktu siang dengan waktu malam. Tapi karena keadaan kita sudah seperti itu, apa boleh buat? Disitulah kelonggaran-kelonggaran dalam Islam yang kita mendapatkan kemudahan dengan ketentuan hukum seperti itu. Ya, bisa saja kita istilahkan qadha, karena qadha itu mengerjakan di luar waktu. Bukankah itu sudah di luar waktu? Untuk asar sama zuhur bisa kalau mau diistilahkan dengan qadha. Tapi kan niat itu kan tidak mesti selalu terucapkan. Kadang kita di situ kadang ada hal-hal yang perlu untuk kita luruskan. Kalau niat itu kayaknya oleh sebahagian, kalau belum terucap itu belum akan disebut sebagai niat. Walau para ulama mengatakan an-niyatu mahalluha al-qalb. Niat itu tempatnya adalah hati. Adapun ucapan barangkali hanya sekedar membantu apa yang ada
apa yang ada pada hati kita. Tapi yang intinya ada pada hati. Ketika kita sudah memang meniatkan kita akan mengerjakannya, dan itu qada umpamanya, bolehlah kalau mau kita sebut seperti itu, karena memang qada itu intinya mengerjakan di luar waktu, berarti qada. Wallahu a'lam. Boleh, enggak apa-apa. Tadi saya inginnya kita ambil 4 masalah tadi ini. Tapi silakan. Ini kan pada lokasi ya, dengan impuls dan gengsi ya, yang kita bisa bangun dulu. Jadi saya minta dikasih sampai sini itu bisa apa Kalau memang tidak bisa berwudu, otomatis solusinya adalah bertayamum. Fatayammamu sa'idan tayyiban. Sekarang kalau kita tidak bisa berwudu, maka gantinya adalah dengan bertayamum. Tayamum itu lebih mudah caranya. Tinggal kita letakkan aja telapak tangan kita. Lalu kalau ada rasanya pasir-pasir di sini, boleh pula kita hembus tuh. Boleh ditiup. Biar kalau enggak masuk pula ke mata nanti. Karena yang diinginkan Allah dari tayamum itu bukan menyakiti kita dengan debu itu. Boleh pula ditiup tuh. Lalu baru diusapkan ke muka, kemudian tangan sampai pergelengan. Enggak sampai siku. Yang lebih kuat adalah sampai pergelengan. Walaupun ada sebagian mazhab yang mengatakan sampai ke siku. Karena beda ayat wudu sama tayamum. Kalau ayat wudu langsung disebut sikunya. Fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Itu untuk wudu, basuh tangan sampai siku. Sementara untuk tayamum tidak disebutkan ilal marafiq. Hanya wamsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Dan tangan kamu. Kata para ulama, kata aidi, kata tangan dalam Al-Quran, jika tidak disebutkan sampai ke siku, maka maksudnya adalah pergelangan tangan. Apa contoh yang lain? Contoh yang lain adalah ayat potong tangan. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki, pencuri perempuan, potong tangannya. Tangan di situ tidak ada sampai siku. Maka kalau kata tangan dalam Quran tidak disebutkan sikunya, berarti maknanya sampai ar-rusghu, pergelangan tangan. Tapi ini adalah ada ikhtilaf di kalangan para ulama dalam memaknai tangan dalam tayamum, karena ada yang mengkiaskannya dengan wudu sehingga tayamum pun sampai siku. Jadi ada dua pandangan. Nah, oleh karena itu seperti yang tadi itu, bertayamumlah dengan cara yang mudah tadi itu. Bisa enggak kira-kira untuk bertayamum? Bisa bangun tayamum, karena kita duduk yaksi pakai full. Bisa seperti apa kira-kira bisanya? Atau barangkali mungkin dibantu. Tayamumnya berarti enggak, tayamum mesti. Tayamum itu mesti, apa fungsi tayamum coba? Tayamum itu taharah hukmiyah, suci secara hukum, bukan suci secara hakiki. Agar perasaan kita merasa bersih, nyaman kita saat sholat. Jadi kalau kondisi Bapak tadi boleh dibantu. tayamumnya dibantu. Boleh. Dia tapi dia sadar sedang ditayamumkan. Gimana lagi? Kalau dia tidak bertayamum sama sekali, lalu dia sholat dan dia yakin dalam keadaan tidak suci, nggak akan nyaman kita. Jadi Allah ingin kita nyaman saat beribadah. Coba saya contohkan begini. Kalau kita sedang sholat, lalu batal wudu kita sedang sholat tadi, malu kita untuk keluar, tetap saja kita sholat, nyaman enggak? Pasti tidak nyaman. Kenapa tidak nyaman? Karena kita yakin bahwa kita sedang tidak suci. Maka fungsi tayamum itu, maqasidut tayamum itu membuat perasaan kita nyaman saat beribadah. Padahal hanya debu kan? Debu letak di muka dekat. Apa yang mau disucikan oleh debu? Tapi dengan cara itu perasaan kita menjadi tenang saat beribadah.
Nah, jadi untuk yang tadi itu ittaqullaha mastata'tum. Bertakwalah sebatas kemampuan kalian maksimal dalam mengerjakannya. Seberapa yang bisa. Kalau memang sama sekali tidak bisa lagi, tapi dia sadar berarti harus sholat. Nah, mungkin bisa untuk dibantu dan dia sadar bahwa dia sedang dibantu untuk melakukan. Karena teknologinya dekat sekali ini, Pak. Ah. Mereka dia tidak jam. Karena pesawat gimana coba? Kan pesawat ke Jakarta cuma 1 jam. Ah. Dia berangkat habis zuhur gitu. Masih bisa asalnya di Jakarta. Jam, Mas. Bisa kan? Kalau seandainya dia sudah jamak sebelum berangkat, Enggak ada jamak. tidak jamak, Dia mau asal di Jakarta. mau asal di Jakarta, waktu zuhur sudah masuk. Enggak. Sebaiknya, ini yang baik nih, sebaiknya kalau kita berangkat ketika zuhur sudah masuk, maka zuhur dulu. Ya, dulu udah jamak ya. Tapi dia enggak jamak. Tidak jamak itu karena memang dia Karena dia yakin Ya. di Jakarta ya berarti tidak ada masalah kalau mau dia milih seperti itu, berarti nanti dia harus di Jakarta. Tapi sudah boleh baginya untuk menjamak. tapi kan tidak berdosa. Ya insya Allah tidak. Apalagi karena dia baru memulai kan, karena banyak juga yang tidak tahu. Jangankan ke Jakarta, ke Malaysia itu persis 1 jam di atas pesawat. Kadang belum masuk waktu asar kita sudah sampai di Malaysia. Belum waktu asar belum masuk. Nah, oleh karena itu yang Allah berikan kemudahan itu kan dalam urusan kita kan. Ada pendapat kenapa tidak diambil kemudahan? Nah itu pertama ada sesuatu. Mestinya kemudahannya dikasih ke Allah. Dia diambil aja. Kalau nggak diambil tak berdosa. Nggak, kalau untuk jamak seperti itu tidak. Kalau umpamanya dia ingin karena baru di rumah zuhurnya, lalu nanti dia zuhur saja, nanti asar di Jakarta, insya Allah tidak ada masalah. Tapi kalau untuk qasar saat safar, itu baik diambil. Karena ada ungkapan bahasa Ibnul Qayyim al-Jauziyah, pernah dia bilang begini, al-qasru sunnah wal jam'u rukhsah. Qasar itu sebagai sebuah sunnah. Maka Nabi pernah mengqasar 16 hari tanpa jamak. 16 hari. Sebagaimana Umar bin Khattab juga pernah menjamak belasan hari karena mengikuti Rasul itu. Hanya mengqasar tapi dalam satu perjalanan. Dalam satu safarnya. Cuma kebiasaan udah sampai dia misalnya ke Malaysia. Sampai dia ke Malaysia dia terus jamak terus di situ. Padahal dia kan sudah sampai ke Malaysia. Nah, dia sampai ke Malaysia itu untuk apa? Ya ada pekerjaan 10 hari misalnya di Malaysia. Selama 10 hari itu dia jamak terus gitu. Nah, disinilah pentingnya yang tadi itu. Ketika sudah sampai di sana, sebenarnya dia masih dihukumkan safar. Tapi kalau sebab dihukum safar? Karena dia tidak meniatkan untuk bermukim di sana. Ada alasan memang untuk melakukan itu. Apalagi ketika ada urusan. Nanti kalau urusan ke Jakarta seminggu umpamanya macetnya lagi, apanya lagi, maka boleh baginya. Karena safar. Tapi dalam kondisi-kondisi seperti itu, ketika memang kita bisa untuk mengerjakan sholat setiap pada waktunya, lebih baik pada waktunya. Dan untuk qasar, lebih baik di qasar. Karena al-qasru sunnah wal jam'u rukhsah. Untuk jamaknya tadi, ketika kita memang bisa mengerjakannya tepat pada waktunya, itu lebih baik. Umpamanya kita ada urusan seminggu di Jakarta, kita tidak ada mana-mana, kita di rumah itu aja. Tapi kita tidak niatnya untuk bermukim. Nah, boleh kita qasar sebagaimana Rasulullah mengqasar 16 hari. Hanya qasar, tapi tidak jamak. Dan itu juga yang dilakukan oleh Umar bin Khattab, belasan hari mengqasar tapi tidak dengan jamak. Kalau nggak salah keberadaan dia di Taif atau di wilayah mana gitu. Dia berangkat dari Madinah untuk satu urusan sekian hari, dia qasar tapi tidak dengan di jamak. Mengerjakannya tepat pada waktunya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Silakan. Ada beberapa pertanyaan kita. Yang pertama, bolehkah kita qasar Jumat dengan asar? Jamak maksudnya? Ya, di jamak qasar.
yang mengkosor Jumat, kebetulan kita ketemu Jumat, Kita dalam perjalanan. kita sedang sabar. Ah. Kita ketemu Jumat, kemudian kita kosor nanti asar. Apakah boleh? Kan biasanya kan zuhur dengan asar, tapi Jumat dengan asar. Yang kedua, kalau di Jakarta seperti di kota besar, itu kadang-kadang jarak kurang dari 83 km. Tetapi seringkali bisa terjadi dua waktu sholat ini habis, karena tidak bisa diprediksi kondisi yang di kota besar itu. Bolehkah dia tinggal di Jakarta Barat, kemudian mau ke Bekasi, kantornya di Bekasi, setiap hari tidak bisa diprediksi, bisakah dia menjamak kosor antara itu? Kemudian yang berikut, Ustaz, katakanlah kita dari Pekanbaru, kita ke Jakarta. Pada saat kita kembali, sudah masuk, kita akan sholat di bandara. Masih adakah hak untuk mengkosor sebelum kita sampai ke rumah? Tiga itu, terima kasih. Ya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama antara Jumat dengan asar. Kita dalam perjalanan. Dalam perjalanan itu hukum safar itu hukumnya adalah dibolehkan bagi kita untuk menjamak dan mengqasar. Sekarang kita mampir di satu masjid, orang sedang salat Jumat. Boleh bagi kita untuk ikut Jumat itu. Jumat, kemudian setelah itu kita qasar. Karena kita berada di situ. Kalau tidak ingin ikut Jumatnya, jangan berada di situ pada saat orang sedang Jumat. Nah, pergilah dulu, entah makan entah apa, tidak apa-apa. Tapi kan orang sedang sholat Jumat, tidak apa-apa, kita safar. Orang musafir gugur baginya Jumat. Ada beberapa orang yang gugur baginya Jumat. Musafir, hamba sahaya, perempuan tidak wajib. Tapi kalau seandainya mengerjakan Jumat, maka tidak wajib lagi untuk mengerjakan zuhur. Jadi dibolehkan untuk melakukan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ini juga sifatnya kondisional. Kondisi macet di perjalanan yang sebenarnya jaraknya tidak seberapa. Kalau sudah macet seperti itu bisa jarak 10 kilo itu bisa berjam-jam gitu kan. Di kita mungkin tidak terbayang oleh kita kan, tapi kalau kayak di Jakarta, tapi sifatnya kondisional. Kalau memang ada satu keadaan yang kita terjebak dalam keadaan macet seperti itu, kita tidak bisa mampir atau tidak bisa berhenti sebentar karena memang kondisi tidak memungkinkan seperti itu. Dalam kondisi seperti itu apa boleh buat? Tapi tidak menjadi ketentuan umum. Tidak menjadi ketentuan umum itu maksudnya salah satu dari penyebab kita jamak adalah macet umpamanya. Tidak bisa. Jadi setiap macet nanti orang jamak. Tapi kalau terjadi pada kita, ini yang kondisional itu kan, ternyata sampai di rumah, kita pulang dari kantor habis asar nih, sampai rumah udah masuk waktu isya, kita belum sholat maghrib, waktu isya sudah masuk. Gimana ceritanya? Kerjakan maghrib walaupun sudah masuk waktu isya. Dalam kondisi seperti itu, nah nanti tinggal kita siasati aja. Jangan jadikan alasan setiap hari nanti menjamak maghrib sama isya. Akali, disiasati bagaimana caranya agar kita bisa mengerjakan sholat maghrib. Mungkin menunda kepulangan kita setelah sholat maghrib, atau kita cari barangkali jalan yang lebih memungkinkan kita bisa untuk mampir. Karena kita tidak sedang dalam keadaan yang memang membolehkan setiap saat untuk menjamak. Rasul pun ketika menjamak karena hujan hanya sekali itu aja. Tidak pula terus-terusan kalau hujan dijamak. Itu untuk yang kedua. Jadi kalau sudah kita sedang menghadapinya, apa boleh buat? Berarti saat itu kita bisa. Kemudian yang terakhir, kita sudah pulang kemudian kita mampir di bandara untuk sholat dan kita belum sampai ke rumah. Apakah kira-kira kita masih dalam keadaan safar atau tidak? Kalau seandainya masih dalam keadaan safar, maka berarti masih dibolehkan. Karena
kita belum sampai ke tempat tujuan yang kita inginkan. Kita baru turun dari bandara. Tapi sekali lagi, ketika kita tidak menjamak, umpamanya sampai waktu maghrib, nanti sampai rumah kita waktu isya belum masuk mungkin. Ya barangkali seperti yang ditanyakan tadi itu tidak mesti harus dijamak juga, karena mengerjakan waktu sesuai dengan mengerjakan sholat sesuai dengan waktunya itu bisa menjadi lebih baik. Tapi kalau ternyata kita nyampenya waktu isya, turun di bandara memang belum masuk waktu isya, tapi nunggu barang dan segala macamnya, keluar masuk waktu isya, berarti kerjakanlah maghrib sama isya jam'an wa qasran, boleh, karena kita hukumnya sebenarnya masih disebut sebagai safar atau sebagai seorang yang musafir yang memang ada baginya keringanan hukum. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Baik, masuk waktu isya. Kalau memang nyampe di rumah itu sudah waktu isya dan kita belum maghrib, udah jamak, karena kita belum maghrib. Tapi kalau nyampe nya masuk waktu maghrib, isya setengah jam lagi, tidak usah dijamak, karena kita sudah sampai di tempat. Cuma kan bisa aja kita nyampe setelah masuk waktu isya, maghrib kita belum nih, udah berarti kita jamak, karena memang kita tadi belum mengerjakan sholat maghrib. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Ini nampaknya dulu ini kan tidak dibuka pertanyaan kayaknya ya. Kalau dulu kan kita ngaji bunyi waktu isya selesai, pas dibuka pertanyaan nampaknya banyak masalah. Saya bayangkan tadi di rumah ini ngambil 4 masalah ini. Tapi ternyata kita bisa menyelesaikan satu masalah. Tidak apa-apa, insyaallah. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu bagi kita bersama, karena waktu isya sudah masuk. Kita cukupkan sampai di sini. Semoga majelis ini menjadi ibadah bagi kita, dinilai sebagai amal soleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.